Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang data perkembangan sektor jasa keuangan di tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri. Kita langsung saja ya. OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada tahun 2023. Kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Di tahun 2022, jumlah investor pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. Dengan kemudahan masyarakat mengakses instrumen pasar modal dan perluasan kanal distribusi, terutama secara digital, mendukung lonjakan pertumbuhan investor sebesar 37,68%. Emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru. Untuk kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut, yang pertama berdasarkan kredit perbankan pada bulan November 2022 tumbuh 11,16% dengan nominal kredit secara MTM naik sebesar 13,96 triliun rupiah menjadi 6.347,5 triliun rupiah. Berdasarkan dana pihak ketiga, tumbuh 8,78% menjadi 7.974 triliun rupiah, utamanya didorong peningkatan tabungan dan deposita. Selanjutnya berdasarkan rasio kinerjanya, untuk kredit investasi tumbuh menjadi 13,15%, kredit modal kerja tumbuh menjadi 11,27%, dan kredit konsumsi menjadi 9,10%. Kredit restrukturisasi COVID-19 mengalami perkembangan positif dengan mencatat penurunan sebesar 13,27 triliun rupiah menjadi 499,87 triliun rupiah, dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 2,40 juta nasabah yang pada sebelumnya di Oktober 2022 itu mencapai 2,53 juta nasabah. Oke, selanjutnya kondisi industri non-keuangan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Nah, beberapa indikator kinerja industri keuangan non-bank tetap tumbuh, diantaranya akumulasi pendapatan premi sektor asuransi, outstanding piutang pembiayaan, aset dana pensiun, dan outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer atau P2P lending. Permodalan di sektor IKNB terjaga dengan risk-based capital. Asuransi masih berada di atas threshold dan gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat jauh di bawah batas maksimum. Oke, nah, kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022 itu yang pertama ada mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Yang kedua, ada kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional. Itu kebijakan prudensial mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berdasarkan baterai atau KBLBB, serta pengembangan industri hulu. Yang ketiga atau C itu ada penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan, mempercepat pengaturan yang mendukung akselerasi transformasi digital dan ketahanan teknologi informasi perbankan. Penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan. Yang kelima itu ada peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen. Di dalamnya ada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLK
2022 dengan tingkat literasi keuangan 49,68% dan tingkat inklusi keuangannya 85,10%. Upaya enforcement atau penegak hukum itu di dalamnya di bidang pasar modal 217 tindakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan TWKNIS, pemeriksaan teknis dan pemeriksaan kepatuhan. Sorry, ada kesalahan penulisannya. Dan 19 perintah tertulis, 1057 surat sanksi. Yang B, peningkatan governance di sektor keuangan. Yang A, itu ada dukungan terhadap inovasi keuangan digital. Oke, selanjutnya, program edukasi dan perlindungan konsumen tahun 2022. Salah satu persoalan yang dihadapi industri jasa keuangan saat ini yaitu berhubungan kasus-kasus pelanggaran konsumen. Melihat persoalan tersebut, DKOJK pun meletakkan perhatian yang tinggi terhadap program edukasi dan perlindungan konsumen. Frederika Widiasari Dewi selaku ADK bidang Etika menegaskan OJK memiliki kewenangan melakukan tindakan pencegahan permasalahan konsumen dan masyarakat melalui pemberian informasi dan edukasi atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. OJK juga berwenang melakukan pengawasan perilaku atau market conduct pelaku usaha jasa keuangan dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat. Jelas Frederika Rabu 20 Juli. Sedangkan Inarno Jayadi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal menyatakan pihaknya berkomitmen terus mendorong good governance pelaku pasar. Hal tersebut diperlukan salah satunya bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat berinvestasi di pasar modal untuk mendukung upaya pendalaman pasar dan makin meningkatkan jumlah perusahaan yang go public serta masyarakat yang berinvestasi di pasar modal. Untuk Narno. Ogi Prastomiono selaku Kepala Eksekutif Pengawas IKNB akan mendorong penyelesaian sengketa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi ID atau unit link, perbaikan pengaturan perasuransian yang lebih sehat, optimalisasi fintech, P2P lending, serta mendorong percepatan penyelesaian asuransi bermasalah. OJK juga memfokuskan pada penguatan tata kelola dan manajemen risiko berbasis teknologi informasi, serta terus memperbaiki kualitas proses bisnis di OJK. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas kelembagaan, terimplementasinya nilai integritas, serta pada akhirnya mampu memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya ada kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022 ya. Kebijakan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan di sektor jasa keuangan pada tahun 2022 mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan sektor keuangan di tengah tantangan global dan domestik. Beberapa kebijakan utama yang diterapkan oleh OJK pada tahun tersebut meliputi yang pertama ada pemulihan ekonomi pasca pandemi. OJK fokus pada mendukung pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi COVID-19. Ini termasuk memberikan kemudahan bagi sektor-sektor yang terdampak serta memperkuat dukungan untuk UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, ada penguatan regulasi dan pengawasan. OJK memperkenalkan sejumlah regulasi baru dan memperbarui kebijakan yang ada untuk memperkuat pengawasan terhadap lembaga keuangan. Ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan perlindungan konsumen. Dan yang ketiga, digitalisasi dan inovasi. Kebijakan OJK juga mendukung pengembangan fintech dan inovasi di sektor keuangan. Ini termasuk memberikan pedoman untuk startup fintech dan memperkenalkan regulasi yang memfasilitasi adopsi teknologi baru. Yang keempat, manajemen risiko dan stabilitas.
OJK memperkuat kerangka kerja manajemen risiko untuk lembaga keuangan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Yang kelima, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. OJK juga memberikan perhatian lebih pada isu-isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini mendorong investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, secara keseluruhan, kebijakan OJK pada tahun 2022 berfokus pada menciptakan ekosistem keuangan yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan, sambil tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Tentu saja, efektivitas kebijakan ini akan sangat tergantung pada implementasi yang tepat dan respons pasar terhadap perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.